Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan Om Swastiastu. Halo semuanya, jumpa lagi kita di pembelajaran kali ini, yaitu teori belajar sosial kognitif. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Agus Budi Wirawan, ST MSI. Nah, kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu Kade Indah dengan nomor stambuk DS 0123 011, Ika Dewi Rahayu dengan nomor stambuk DS 0123 017, Putu Esra Eka Putra dengan nomor stambuk DS 0123 014, dan yang terakhir yaitu Kade Sutiasi dengan nomor stambuk DS 0123 006. Dari materi ini terdapat pendahuluan, yaitu teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandung tahun 1986, 1987, 2000 sampai 2001. Seorang psikologi pendidikan dari Stanford University, UC, yang oleh banyak ahli dianggap sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Bandura pada tahun 1997 menjelaskan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Teori ini juga terkenal dengan sebutan teori observational learning atau belajar dengan observasi atau pengamatan. Dalam hal ini, individu belajar mengubah perilakunya sendiri melalui pengamatan terhadap cara orang atau sekelompok orang mereaksi atau merespon sebuah stimulus tertentu. Pembelajaran ini disebut juga dengan istilah imitasi atau modeling. Adapun prinsip-prinsip dasar teori belajar sosial kognitif. Ormond pada tahun 2008 mengemukakan beberapa asumsi atau prinsip yang mendasari teori belajar sosial kognitif sebagai berikut. Yang pertama, siswa belajar dengan memperhatikan orang lain. Pada operant conditioning dijelaskan belajar terkadang dilakukan dengan trial dan error. 2. Belajar merupakan proses internal. Belajar tidak selalu terlihat jelas, kadang direfleksikan dalam perilaku siswa. 3. Perilaku diarahkan pada suatu tujuan. 4. Reinforcement dan punishment mempunyai efek-efek tidak langsung pada belajar dan perilaku. Bandura pada tahun 1977 menghipotensikan bahwa baik tingkah laku atau behavior, lingkungan atau environment, dan kejadian-kejadian internal bahwa pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi atau personal merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau interlocking. Harapan dan nilai memengaruhi tingkah laku. Adapun contoh model Bandura dalam pengembangan model determinisme resiprokal. Yang pertama, kognisi memengaruhi perilaku. 2. Perilaku memengaruhi kognisi. 3. Lingkungan mempengaruhi perilaku. 4. Perilaku mempengaruhi lingkungan. 5. Kognisi memengaruhi lingkungan. Dan yang terakhir, lingkungan memengaruhi kognisi. Kognisi memengaruhi perilaku. Bagian A. Apa permasalahan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran? Permasalahan yang dialami siswa WP Wiradharma Palu dalam proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika, yaitu kurangnya minat siswa dalam matematika. Karena kurangnya minat tersebut, jadi siswa UWP Wiradharma kurang termotivasi untuk belajar. Mereka memperhatikan saat guru menjelaskan, namun pikiran mereka tidak fokus di pembelajaran tersebut. Bagian B. Bagaimana cara atau strategi kognitif siswa tersebut untuk mengatasi masalahnya? Cara atau strategi yang digunakan oleh siswa UWP Wiradharma Palu untuk mengatasi masalahnya adalah dengan perlahan-lahan menyukai pelajaran tersebut. Terkadang juga guru mereka memberikan kuis dan games kecil untuk membangun semangat siswanya. Selain itu, guru mereka juga memberikan apresiasi dan sesekali memberikan reward kecil untuk siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru.
Bagian yang C, bagaimana cara atau strategi kognitif itu dapat meningkatkan perilaku akademik siswa? Dengan cara tersebut, membuat siswa berlomba-lomba untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru, sampai pada akhirnya membuat siswa ketagihan karena menurut mereka itu menyenangkan, daripada monoton memberikan materi saja yang hanya membuat siswa mengantuk. Jadi siswa lebih memilih metode pembelajaran yang seperti itu. Perilaku mempengaruhi kognisi. Bagian A, bagaimana proses perilaku belajar siswa agar mendapatkan nilai yang bagus? Dengan melakukan kuis kecil, guru mengambil nilai dari kuis tersebut. Semakin banyak siswa menjawab pertanyaan dari kuis, maka semakin banyak poin atau nilai yang mereka peroleh sehingga siswa bisa mendapatkan nilai yang bagus. Bagian B, dengan nilai yang baik, apakah siswa menjadi percaya diri? Iya, dengan nilai yang baik, siswa bisa menjadi lebih percaya diri karena siswa berpikir bahwa selama ini mereka kurang mampu atau kurang yakin untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Dari situlah, guru memberikan apresiasi atau pencapaian yang telah mereka dapatkan atau capai. Bagian yang selanjutnya yaitu lingkungan mempengaruhi perilaku. Bagian A, bagaimana lingkungan belajar di sekolah? Karena UIP Wiradharma adalah sekolah asrama, jadi guru mereka menciptakan proses belajar mengajar yang tidak membuat siswa merasa bosan saat di sekolah. Bagian B, bagaimana suasana sekolah mempengaruhi perilaku siswa? Karena UIP Wiradharma adalah sekolah asrama, tentu suasana sekolah ini sangatlah berpengaruh pada perilaku siswanya. Guru juga berusaha untuk membuat lingkungan di sekolah terasa nyaman, dan biasanya beberapa bulan sekali siswa UIP ini diajak untuk berlibur di luar lingkungan sekolah. Perilaku mempengaruhi lingkungan. Bagian A, bagaimana perilaku siswa yang belajar dengan baik kemudian bisa mempengaruhi siswa lain? Guru membuat beberapa kelompok dan di setiap kelompok ditugaskan satu orang yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah siswa yang dianggap mampu untuk mengajarkan teman-temannya yang lain. Namun tidak sepenuhnya efektif karena ada siswa yang menolak untuk diajarkan dengan alasan bahwa dirinya sudah tahu, padahal sebenarnya tidak. Bagian B, bagaimana perilaku siswa pada umumnya menjadi kebiasaan positif di lingkungan sekolah? Guru di WP Wiradharma Palu memberikan contoh yang positif terlebih dahulu, agar siswa di sekolah tersebut bisa melakukan hal yang sama. Contohnya, jika ada sampah berserakan, guru akan memungutnya dan membuangnya ke tong sampah. Selain itu, guru juga selalu memberikan arahan agar siswanya selalu disiplin dan berbuat baik di sekolah maupun di luar. Kondisi mempengaruhi lingkungan. Bagian A, bagaimana peran kepala sekolah dan guru mengatur pola dan waktu siswa agar siswa dapat belajar dengan baik? Jadwal belajar di UIP Wiradharma Palu yaitu dari pukul 7.30 sampai 14.15. Itu adalah waktu efektif untuk belajar. Di luar jam itu, biasanya siswa diberikan handphone atau ponsel itu sekitar 15 menit. Karena jika siswa diberikan handphone atau ponsel terlalu lama, niat mereka untuk belajar akan menurun. Dan sekolah tidak terlalu banyak membuat aturan-aturan yang bisa membuat siswa merasa dikekang karena terlalu banyak aturan. Lingkungan mempengaruhi kognisi. Bagian A, apa saja fasilitas di sekolah? Fasilitas yang ada di UIP Wiradharma Palu itu ada komputer. Komputer ini bisa digunakan pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Misalnya siswa diberikan tugas yang mengharuskan untuk diketik, dan sekolah juga menyediakan mesin printer beserta kertasnya yang bebas digunakan oleh siswa selama itu masih berkaitan dengan pelajaran, dan siswa juga tidak dikenakan biaya untuk penggunaan mesin printer tersebut. Sekolah juga menyediakan infokus, kursi dan meja yang keadaannya masih layak pakai dan bahkan masih baru.
serta kamar tidur dan WC yang banyak karena jumlah siswa mereka ada puluhan. Bagian B, bagaimana fasilitas sekolah dapat mendukung peran pembelajaran dengan baik. WP Wiradharma Palu menyediakan fasilitas seperti komputer, mesin printer beserta kertasnya, infokus, kursi dan meja yang masih baru, dan lain-lain. Komputer disediakan sekolah untuk membantu siswa mengerjakan tugas dan mengharuskan untuk diketik, dan mesin printer juga disediakan agar siswa tak perlu lagi untuk keluar sekolah karena takut akan terjadi hal yang tak diinginkan pada siswa sekolah itu, dan biayanya juga gratis selama itu masih berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Kursi dan meja yang masih baru juga berguna untuk kenyamanan proses belajar siswa, dan infokus juga dapat digunakan untuk kenyamanan proses belajar siswa, dan infokus juga dapat digunakan untuk guru yang ingin menggunakan media ajar yang berbeda. Sekian materi yang kami sampaikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan Om Santi 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 Om.